Siapa yang tidak tahu dengan kota Surabaya, kota pahlawan dan kota 1000 bangunan bersejarah? Di episode kali ini, kita masih jalan-jalan di kota Surabaya. Ada satu bangunan yang mencuri perhatian kami selama singgah di kota ini, yaitu bangunan kantor pos besar Kebonrojo, yang konon katanya Presiden pertama Republik Indonesia pernah bersekolah di sini. Bagaimana sejarah perjalanan panjang bangunannya, bentuk ornamennya, serta pelestariannya? Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Bertemu lagi di BJE Channel, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kita ketahui bersama. Membahas tentang bangunan bersejarah secara mendalam itu sangatlah menarik, sebab bangunan bersejarah banyak menyimpan cerita unik yang melintasi zaman. Seperti di kota Surabaya, ada satu bangunan unik yang masih digunakan sebagai kantor pelayanan publik. Dan jika dilihat secara detail, bangunan ini serasa bangunan era kemerdekaan, padahal aslinya sudah berusia ratusan tahun. Namanya Kantor Pos Besar Indonesia Kebonrojo, Kota Surabaya. Dalam sejarahnya, bangunan Kantor Pos Besar Kebonrojo merupakan bangunan yang paling sering berganti-ganti fungsi. Bangunan ini berdiri sekitar tahun 1800-an. Bangunan ini dikenal dengan Regenstraat pada awalnya, sebab gedung tersebut pertama kali difungsikan sebagai rumah dan kantor dinas bupati atau regen, di mana pada masa itu Surabaya masih kabupaten dengan sebutan Kanoman dan Kasepuhan atau dua bupati, dengan dua wilayah yang sengaja dibentuk Belanda untuk mempermudah adu domba. Fungsi ini bertahan hingga tahun 1881. Namun setelah itu, bangunan kantor pos besar ini kembali berubah fungsi sebagai Hogere Burger School atau HBS, sekolah zaman Belanda yang merupakan gabungan SMP dan SMA dengan masa studi selama 5 tahun. Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Siapa saja yang bersekolah di sini pastinya adalah warga negara Belanda, kaum elit pribumi, dan juga bangsa Eropa yang ada di Pulau Jawa atau Indonesia pada masa itu. Tapi tahukah teman-teman, Presiden Soekarno tercatat pernah bersekolah di sini pada tahun 1915 sampai 1920, dan Gubernur Jenderal Belanda G.J. van Mock tahun 1906 sampai 1913. Pada tahun 1923, bangunan ini berubah fungsi lagi menjadi rumah dinas Hop Komisariat Van Politie atau Polisi Komisaris Surabaya. Kantor pos besar Kebonrojo dibangun kurang lebih 2 tahun, yakni 1926 sampai 1928, yang diarsiteki oleh GPJM Bolsius yang berasal dari Departemen BOW Bulgarliske Openbare Werken. Setelah selesai gedung ini langsung difungsikan sebagai kantor Kepala Pos Besar Surabaya yang dikenal dengan Hop Pos Kantor. Pada masa penjajahan Jepang, bangunan kantor pos besar Kebonrojo diambil alih oleh pihak Jepang, namun tetap difungsikan sebagai kantor pos. Akan tetapi, para pejuang pos telepon and telegraf atau PTT tidak tinggal diam dan berusaha merebut bangunan kembali. Pada Oktober 1945, bangunan kantor pos kembali ke tangan warga pribumi. Dalam perebutan kantor pos besar ini, ada 2 pegawai PTT yang gugur, yaitu Bapak Supoyo, Bapak Suprapto. Namun, tidak berapa lama kemudian, sekitar 1 bulan lamanya, bangunan kantor pos besar kembali direbut oleh tentara sekutu. Namun, warga pribumi tidak tinggal diam, maka terjadilah penyerbuan yang berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober 1945, dan berhasil direbut kembali oleh pejuang Indonesia. Tahun 1946, bangunan kantor pos besar kembali beroperasi dengan normal. Apalagi tentara sekutu sudah berhasil diusir oleh para pejuang Indonesia pada insiden 10 November 1945 sampai selesai. Namun, perlu kita ketahui juga
selama bangunan kantor pos besar dikuasai sekutu, kegiatan pos dialihkan ke kantor pos Simpang yang berada di depan Gedung Gerahadi, Taman Apsari, Surabaya. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagian ornamen atau arsitektur dari bangunan pos besar Kebonrejo ini. Bagian dalam bangunan. Pada ruang utama, bangunan kantor pos besar ini sangatlah luas, kurang lebih 25 meter kali 18 meter, di mana terbentang 26 loket pelayanan dengan posisi melingkar dari arah timur ke barat. Semua loket dipergunakan untuk melayani keperluan masyarakat, khususnya Surabaya dan sekitarnya. Namun, kantor pos besar ini sudah pernah direnovasi seperti lantai dan langit-langit. Bangunan kantor pos besar ini sampai sekarang tetap dipertahankan wujud aslinya. Pada langit-langit dalam bangunan utama, kita akan melihat 6 kuda-kuda besar, 10 kuda-kuda sedang, 19 sekat plafon. Namun, jika kita melihat lebih detail lagi, maka akan ditemukan 16 pilar ventilasi berbahan kaca di bagian utara dan selatan bangunan, di mana masing-masing bagian mempunyai 13 baris membujur dari atas ke bawah yang bentuknya seperti tembereng setengah lingkaran. Pada lantai bangunannya mempunyai bentuk lantai yang berbeda-beda. Akan tetapi, jenis lantai yang digunakan adalah keramik warna putih dan tegel. Sedangkan dinding interiornya lebih dominan menggunakan material batu bata dengan ukuran bata ketebalan 0,3 meter dengan finishing cat berwarna putih. Analisa dinding interior dibagi menjadi 4 bangunan, yaitu dinding interior, bangunan induk, dan dinding interior, bangunan serbaguna. Kita lanjut. Pada pintu asli, bangunan induk memiliki bentuk yang hampir sama tapi berbeda jenis, seperti pintu dengan daun pintu 1 atau 2 bukaan. Pintu dengan 2 daun pintu pada bangunan induk memiliki fungsi lebih utama seperti pintu masuk utama dan pintu penghubung antara bangunan induk dengan bangunan serbaguna yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pengguna bangunan serta tingkat kepentingan kebutuhan pintu. Selanjutnya, bagian luar bangunan. Pada bagian luarnya terdapat 4 pilar utama yang ada di bagian depan bangunan utama. Di kedua sisi pintu masuk dan keluar terdapat 2 kotak pos besi paling tua di Indonesia atau Berievenbus yang tersisa 2 buah dan masih berfungsi. Jendela eksterior bangunan induk dalam kondisi asli dan belum mengalami perubahan yang signifikan. Akan tetapi dilakukan pengecatan secara berkala serta penambahan treatment seperti jalusi dengan material besi dan penutup jendela dengan triplek. Jendela tambahan bangunan induk berada pada ruang tambahan semi permanen sebelah timur bangunan induk dan sebelah selatan bangunan serbaguna. Jendela tambahan ini merupakan jendela mati menggunakan material kawat drum serta kayu pada bingkai dan kusen. Jendela tambahan ini membentang sepanjang ruang tambahan bangunan induk. Kolom-kolom eksterior bangunan induknya mempunyai 8 kolom dengan bentuk yang mirip sebab mempunyai bentuk, ornamen, finishing cat, dan material yang sama, dan kolom eksterior pada bangunan induk masih kolom asli, belum mengalami perubahan secara signifikan selain pengecatan secara berkala. Bangunan kantor pos besar Kebonrejo ini bergaya indise Empire Style atau dikenal dengan Empire Style yang muncul pada abad ke-19 di Surabaya. Gaya indise Empire Style ini merupakan gaya arsitektur neoklasik bebas Eropa yang disesuaikan dengan lingkungan lokal, iklim, dan material yang tersedia pada masa pembangunannya. Dinding eksterior pada bangunannya menggunakan dinding bata merah dengan ketebalan dinding asli 30 cm atau 1 bata dengan ketebalan dinding tambahan 15 cm atau setengah bata. Ketebalan dinding asli 30 cm merupakan salah satu ciri bangunan kolonial yang sekarang banyak ditiru bangunan modern di Indonesia. Kantor Pos Besar Kebonrejo ditetapkan sebagai cagar budaya dan dilindungi undang-undang sesuai dengan SK Wali Kota Surabaya nomor 180/251/402/104/1996
nomor urut 19, bangunan kantor pos besar Kebonrejo yang beralamatkan di Jalan Kebonrejo, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Itulah fakta-fakta tentang sejarah perjalanan panjang bangunan, bentuk ornamen, serta pelestarian bangunan kantor pos besar Kebonrejo, Kota Surabaya. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Salam sehat dan doa terbaik buat teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan karena sehat itu mahal teman-teman. Tunggu video dari kami selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe teman-teman agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BJA Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.